Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Antara, kembali lagi bersama kami di program Bicara di Antara Megapolitan bersama saya Haris Sutarman. Dan saat ini saya berada di Padma Hotel Bandung yang sepenuhnya mendukung di program kali ini. Padma Bandung Hotel Luxury Leisure. Mangga. Kalau saat ini saya sedang berada persis di samping seniman Sunda, yaitu Kang Nana Sukmana. Sampurasun, Rampes. kumaha damang? Alhamdulillah, pangestu Kang Heri. Gitu. Lumayan melelahkan perjalanan dari Ya, Cibiru, Cumbuluit itu kan timur barat lah, timur tengah gitu. Oh. Jadi lumayan ada, kita melewati kemacetan yang luar biasa kalau agak siang. baik. Baik, sahabat Antara, bahwa kawih Sunda yaitu merupakan suatu budaya bangsa. Mungkin Gen Z atau generasi Alpha itu mungkin udah hilang, atau mungkin tidak mengenalnya. Minim rasanya bila anak zaman now gitu ya tidak kenal kawih Sunda. Ya, seperti itu Kang, zaman sekarang. Nah, sempat mengalami kejayaan bahwa kawih Sunda itu di abad 19 sampai 20 lah ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya kawih Sunda ini suatu kesenian yang biasanya dilakukan para ningrat, para raja-raja gitu ya, para yang gedean lah kalau bahasa Sunda mah gitu. Nah, gimana sih Kang untuk sementara ini perkembangan dari kawih Sunda sampai saat ini, perkembangan seperti apa? Oke, terima kasih Kang Heri. Nampaknya harus ada yang saya luruskan sedikit nih, istilahnya ya. Siap. Soalnya bukan hanya kita, tetapi banyak orang awam lah pada umumnya mereka belum bisa membedakan mana itu kawih, tembang, sinden. Nah itu. Itu ada 3 genre lah, 3 jenis gitu ya. Ada 3 genre. Ya, yang pertama tadi yang dimaksud Kang Heri barangkali itu adalah tembang. Tembang kita sering diidentikan dengan tembang Cianjuran. Mengapa disebut tembang Cianjuran? Karena berawal dari ningrat-ningrat di Cianjur itu. Tembang itu mulainya dari situ. Cianjur, kemudian ya, Kang? di Cianjur. Ya. Kemudian berkembang ke Bandung. Oke. Kemudian juga nanti ada Cigawiran dan lain sebagainya. Nanti pakarnya lah yang menceritakannya. Jadi yang kedua kawih. Yang kedua itu kawih. Kawih itu bisa juga digunakan sebagai panambih dalam tembang. Jadi punten, jangan dipotong dulu biar saya menjelaskannya agak detail sedikit. Jadi kalau tembang itu satu ada memaos jenisnya, ada memaos kemudian ditambah panambih. Maka satu lagu itu 2 lagu sebetulnya. 1 mamaos, 2 panambih. Mamaos biasanya itu tidak menggunakan part-part tertentu lah gitu. Jadi dia hanya bernyanyi diikuti oleh kacapi indung namanya, kacapi yang besar seperti perahu itu Kang Heri. Nah, itu cuma dia mengikuti aja tang kayak seperti itu. Nah, itu mamaos, biasanya mamaos itu dibentuk dari pupuh. Dan iramanya sangat merdeka. Ketukannya bebas gitu. Nah, kemudian barulah masuk ke panambih. Panambih ini adalah kawih yang sudah mulai ada polanya, ada pola petiknya dari kacapi. Iya. Nah, itu. Nah, tembang ini kita kenal yang disebut dengan tembang Cianjuran itu nanti kita bisa lihat beberapa contohnya. Siap. Ya, boleh Kang Heri bisa lihat untuk contohnya. Itu ada lagunya yang sangat umum itu Papatet. Kemudian ada pola-polanya, ada pola dedegungan gitu, ada pola rancag, kemudian juga ada
yang lain-lainnya. Sehingga agak membedakan satu Ya. yang membedakannya itu tadi waditranya, alat yang digunakannya kecapi indung, kacapi rincik, kemudian kacapi kenit dan suling. Nah, tapi kalau kawi itu beda kacapinya biasa aja, kacapi satu gitu. Satu, kemudian pakai suling. Dan kawi itu bisa ditambah dengan waditra yang lain seperti kendang sama goong. Jadi satu kesatuan musik yang bisa menyatu gitu ya, dari pendengaran kita. Iya, betul. Tadi ada 3, maksud Kang Nana tuh ada yang kepesindenan, Pesindenan lah ya, itu. Sinden itu biasanya diikuti oleh gamelan. Gamelan yang berlaras salendro biasanya yang dalam wayang. Di wayang itu ada gamelan itu namanya sinden. Sinden. Tapi di zaman-zaman tahun 70-an, 70 sampai 80 itu ada yang sinden secara khusus. Membawakan lagu-lagu seperti mungkin pernah dengar Jaipongan, Daun Pulus Keser Bojo. Waduh, itu cukup tenar itu ya. Sangat tenar. Cukup tenar. Itu masuknya sinden. Ke pesindenan. Dan sebetulnya itu kawih juga masuknya. Cuma kita membedakan aja, yang satu Cianjuran, yang satu kawih, yang biasa diikuti oleh gamelan pelog, dan sinden itu diiringi dengan gamelan salendro. Iya. Itu. Jadi ada beberapa ya berarti ya. Nah, melihat perkembangannya nih Kang Nana, sampai saat ini itu apakah masih berkembang atau udah mati suri sih? Sebenarnya udah nggak terdengar ya sama anak-anak muda apalagi ya. Oke. Bukan hanya Cianjuran ya, bukan hanya Tembang yang mengalami penurunan. Apalagi Tembang ya, Tembang itu sudah sangat lama tidak dikenal. Sekarang Tembang itu hanya ada pada paling tidak 2 tempat. Yang pertama itu dalam acara lomba pasanggiri. Nah, seperti yang diadakan oleh Damas atau penyelenggara-penyelenggara lain. Itu hanya ada di situ. Dan itu mereka betul-betul menggunakan kemampuannya dengan sangat baik. Dan dinikmati hanya oleh beberapa penonton, peserta, kemudian juga para pencipta tembang. Yang kedua, tembang ada dalam acara resepsi pernikahan awal paling. Awal. Karena resepsi sekarang sudah tidak lagi menggunakan Cianjuran. Iya, banyaknya udah organ tunggal ya sekarang. Koplo yang terbanyak ya, dan bisa nikmatin juga sih. Iya, betul. Makanya kalau dikatakan mati suri boleh jadi begitu. Tetapi beberapa, boleh saya menyebut nama stasiun televisi? Tidak boleh? Ya, disebutkan aja, tapi inisial aja lah. Iya. Nah, jadi kebetulan 1 tahun yang lalu, selama 1 tahun saya 2023 diberi lahan 2 jam khusus untuk tembang Cianjuran. Mengangkat semua seni itu ya? Iya, khusus untuk tembang Cianjuran. Jadi alhamdulillah waktu itu masih ada, ternyata TV lokal di sinilah masih berani mengangkat itu. Dan mereka berani bayar gitu. Meskipun dengan daya kemampuan mereka. Itu jadi perkembangannya dari makin sini anak-anak sudah tidak mengenal lagi tembang Cianjuran. Jangankan anak-anak ini aja, SMK 10 sekarang. Yang dulu namanya SMKI, Sekolah Menengah Kawitan Indonesia. Mereka mempelajari tembang itu hanya sebatas untuk ujian. Pas ujian ya? Pas ujian. Kemudian mereka datang penyadapan ke sana ke sini. Setelah ujian selesai, udah selesai. Demikian juga mahasiswa ISBI, mahasiswa UPI. UPI ya. UPI kan ada ini ya, ada fakultas kesenian ya. Ada. Tapi di UPI ini lebih kepada musik. ISBI lah. Di ISBI itu mereka yang jurusan tembang, mereka hanya mempelajari tembang
sebatas ujian, sudah selesai ujian sudah kembali lagi, nanti kalau manggung nggak koplo lagi, Ya, organ tunggal lagi gitu. Ya itulah apa, mungkin bisa dikatakan tidak stagnan gitu, turun naik ketika ada ujian baru gitu ya. Jika setelah ujian ya udah menghilang gitu ya. Nah, saat ini kan ada di pemerintahan kita nih, ada Kementerian Kebudayaan ya di zaman Presiden Prabowo ini. Itu Kawi Sunda kira-kira gimana nih? Akan tetap maju dan lebih berkembang? Sebetulnya begini Kang Heri, siapapun pemerintahnya, siapapun pemimpinnya, ya kesenian tetap aja begitu. Tetap ya? Tetap aja begitu. Tergantung pada para kreatornya. Jadi sebetulnya hidup tidaknya sebuah kesenian itu tergantung dari 3 sebetulnya ya. Yang pertama adalah kreatornya, para pelaku seninya. Pelaku seni. Nah, yang kedua itu adalah apresiatornya. Jadi sehebat apapun kesenian, kalau tidak ada apresiatornya nggak akan maju, nggak akan hidup. Siap. Orang mengatakan orang sami-sami memulai budaya Sunda. Kalau ada yang nggak memulai itu harus siapa? Ya, 1 kreator, 2 apresiator. Siapa apresiator? Masyarakat. Semua termasuk juga anak-anak muda yang sekarang mereka harus kembali lagi dikasih tahu bahwa ini ada nih kesenian yang bernama Cianjuran, ada kesenian yang bernama Kawi, Kacapian, ada yang bernama Kepesindenan, wayang dan lain sebagainya, calung. Mereka harus dikenalkan kembali kepada mereka agar mereka merasa menjadi, oh iya ternyata jangan hanya katanya bahwa Indonesia itu kaya, Indonesia itu memiliki berbagai kesenian, tetapi mereka tidak paham, mereka hanya paham drakor aja sekarang gitu. Kalau drakor, wah paham banget gitu. Paham, ya. Ya baik, Kang Nana kan bersama ini dengan Amifa Studio ya, termasuk penyanyi perempuan Maya Nur Hayati itu gimana untuk mengunggah karya-karyanya itu? Oke. Tipsnya ya. Begini Kang Heri. Jadi Maya Nur Hayati itu sebetulnya istri saya. Oh iya. Istri saya kebetulan Maya ini salah seorang maestro lah katakan di bidang tembang Cianjuran. Dia itu juara Pasanggiri Cianjuran. Kalau udah juara Damas itu nggak boleh lagi ikut Pasanggiri lagi. Dia harus maksudnya jadi juri. Nah, Damas 2006, kemudian Kawihnya 2003 dia Jawa Barat. Dan Kepesindenan masuk ketiga di Subang itu tahun 2016. Oh, udah. 2016. Dan jangan salah, dia juga juara dangdut antar perguruan tinggi di Jawa Barat waktu masih menjadi mahasiswa. Nah, kebetulan bagaimana ketemu dengan saya. Jadi nggak apa-apa Kang, cerita aja Kang. Iya, saya punya misi begini Kang Heri. Saya itu basicnya sastra ya, meskipun saya kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi gitu. Tapi saya mendalami sastra sejak SMP dan sastranya khusus sastra Sunda. Saya kemudian melihat perkembangan musik, terutama perkembangan syairnya, syair dalam lagu bahasa Indonesia, bahasa Sunda itu mengkhawatirkan. Menurut saya mengkhawatirkan. Sudah tidak lagi menggunakan bahasa Sunda yang baik. Nah, saya kemudian tergugah. Kalau dalam bahasa legegram, kieu ieu harinyen rumpaka nu bener teh gitu. Nuluyu jeung bahasa Sunda teh gitu. Bahasanya udah menyimpang ya. Iya, makanya saya gunakan bahasa Sunda yang ya betul Sunda gitu, yang biasa keseharian. Karena sekarang ini ada bahasa Sunda yang tidak lagi bahasa Sunda. Seperti kata mohon maaf, ngulang-ngulang gitu. Ngulang-ngulang itu dari mengulangi. Padahal dalam bahasa Sunda bukan ngulang-ngulang itu bukan mengulangi, tetapi memanggil, ngagupayan gitu. Ngagupayan itu ngulang-ngulang. Nah, mereka sudah menggunakan itu. Terus ada juga seperti dalam Dadali Manting. Apa tuh? Dadali itu kan burung Garuda. Manting itu bukan untuk burung, tapi untuk anjing. Waduh. Jadi kalau ke Dadali Manting itu salah kaprah. Salah penempatan ya? Iya, salah kaprah. Kemudian juga ada
samak salambar. Ya. Salah. Tikar sondar gitu. Iya. Itu harusnya samak sahelai karena ada peruntukannya khusus. Bulan tidak bisa dikatakan sepotong kalau dalam bahasa Sunda. Bulan sepotong tidak bisa. Kalau sepotong itu dalam bahasa Sunda benda yang panjang kemudian Berbelah. dipotong. Nah, kalau bulan itu kan bulat, paling sabelah atau sapasi. Nah, terdorong dari penggunaan bahasa-bahasa yang kurang kurang merenah, bukan tidak betul sebetulnya, kurang merenah digunakan, Ya. maka saya mencoba membuat syair-syair lagu termasuk dalam tembang juga. Oh. Menggunakan bahasa yang Asli gitu ya? yang paling tidak Sunda semua gitu. Sunda banget gitu ya. Jadi saya ada beberapa lagu kawih. Nah, kawih juga kebetulan ada kawih yang diikuti dengan kacapi, tapi ada yang diikuti juga dengan musik. Musiknya Maka ada musik orang musik. Maksudnya yang pakai gitar, bass. Iya, Ada iya. juga kayak gitu ya? Iya. Maka orang menyebutnya dengan pop Sunda. Tapi bahasa Sunda. Dengan bahasa Sunda nyanyi? Iya, dengan bahasa Sunda. Jadi musik pop Sunda itu sebetulnya ada dua. Satu, lagu Sunda yang diiringi oleh musik. Musik ya. Ya. Ada juga lagu bahasa Indonesia yang asalnya dari musik, nada dasar diatonis, tapi bahasanya berbahasa Sunda. Oh, Contoh lagu oke. Bubui Bulan. Lagu Bubui Bulan itu lagu pop. Bubu Bulan itu terkenal ya? Ya, itu lagu pop Sunda. Oh. Tapi kalau lihat ada dulu Kalangkang, Tibelat, itu lagu Sunda yang kemudian diiringi oleh musik. Musik yang modern gitu. Nah, gitu. Gitu. Oke. Ya itu. Jadi Kang Heri kembali lagi bahwa saya tertarik untuk membuat rumpaka itu syair karena saya melihat bahasa Sunda dalam lagu sudah tidak bagus. Padahal kewajiban setiap seorang musisi ya. itu punya kewajiban untuk memelihara bahasanya. Wartawan punya kewajiban untuk memelihara bahasa, sama. Kemudian seniman, penyanyi, penulis lagu, sastrawan, mereka semua mempunyai kewajiban untuk melestarikan bahasa, memelihara bahasa dengan baik. Jangan sampai nanti justru malah bahasa itu dirusak oleh para pelaku seni gitu, oleh para pelaku sastra. Merubah gitu ya. Ya, jangan sampai mengubah itu. Itu yang saya khawatirkan gitu. Betul. Sehingga saya mulai tertarik, oke lah. Jadi titik panginditanana. Ya, titik panginditan itu apa ya? Apa tuh? Titik panginditan tuh niat awalnya. Niat awalnya saya bukan untuk ke komersil. Tetapi ya itu tadi. Lestarikan. Saya ingin secara idealis barangkali saya ingin membantu memelihara bahasa Sunda dalam lagu. Kalau ada orang yang menggunakan bahasa Sunda kurang tepat, minimal dari Amifa Studio, dari Nana Sukmana, kemudian dari Mainur Hayati, ini bahasanya gitu, seperti itu. Ya, setidaknya saya memperkenalkan bahasanya karena kewajiban. Doraka kata. Doraka betul. Mengapa Doraka? Karena ada dalam Al-Qur'annya loh. Kalau perlu saya sebutkan Al-Qur'annya dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bunyinya saya sebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Nah, wa qabaila lita'arafu. Wa qabaila bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Jadi manusia diciptakan dari dua jenis, kemudian bersuku-suku berbangsa-bangsa. Kalau bersuku-suku berbangsa-bangsa artinya bertradisi-tradisi, berbahasa-bahasa, Kalau berbahasa-bahasa artinya ini ada pesan dari Al-Qur'an secara implisit bahwa kita harus memelihara budaya kita, bahasa kita. Kalau kita melupakan berarti kita tidak bersyukur kepada Allah. Oh iya, berarti emang ada
dasar religinya ya. Iya Komunitas betul. Al-Quran. Saya seperti itu. Jadi kalau orang tidak berbudaya, tidak memanfaatkan budaya yang dia punya, itu tidak bersyukur pada Allah. Termasuk juga Kang Heri misalnya gini, ada anak yang keluar sekolah, ya, tidak sesuai pekerjaannya dengan apa yang dia miliki, itu tidak bersyukur. Maka saya katakan dalam berkesenian kepada teman-teman juga, kalian itu berkesenian itu bersyukur kepada Allah. Diberi kemampuan main kacapi, diberi kesenian kemampuan main kendang, suling, ada vokal yang bagus, itu anugerah dari Allah. Walaupun syukuri. dia pendidikannya misalnya di teknologi gitu. Iya, syukuri itu. Akhirnya main di seni Sunda, bukan kacapi, itu syukuri lah ya. Syukuri, harus disyukuri karena itu nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Dan salah satu bentuk bersyukur itu adalah bekerja. Bekerja sesuai dengan kemampuan. Maka saya ajak di Amepa Studio ini, oke, kita bersyukur aja, berkarya, bersyukur. Mudah-mudahan ketika kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat buat kita. Tambahkan kemampuan, tambahkan rezekinya. Buktinya begitu. Ya ketika di-upload di YouTube, alhamdulillah kan ada timbal baliknya dari YouTube ke kita gitu. Paling tidak begitulah. Siap. Jadi sekarang jualannya kan tidak lagi ya kalau ada si manggung itu jarang sekali kalau untuk Cianjuran ya. Kebanyakan yang jarang ya. Makanya saya upload di medsos itu, di YouTube terutama yang tembang. Dan alhamdulillah masih banyak orang yang nonton gitu. Udah ini ya berbagai episode gitu ya. Iya. Oke. Gitu. Lalu kalau Kang sendiri ya geluti atau menekuni lah ya di KW Sunda ini, apakah sekedar hobi? Udah pasti hobi lah ya. Iya. Atau hanya emang udah dasarnya wajib kita lestarikan, diteruskan gitu. Iya. Jadi dulu itu ada seorang sastrawan besar, namanya Pak Rustandi Kartakusuma. Itu ada bukunya dalam bahasa Indonesia, bunga yang putih-putih semua, bunga yang merah-merah semua, bisa dicari. Nah, beliau itu sastrawan, bukan hanya sastrawan Indonesia, tetapi juga sastrawan Sunda, sastrawan daerah. Beliau mengatakan begini, maneh euy can jadi pengarang lamun can cerik ngadengekeun Cianjuran. Oh, dalam banget tuh. Iya, Pak Rustandi bilang begitu. Saya bilang waktu itu, ngapain juga, harus menangis. Iya. Harus menangis, ngapain juga. Saya bilang biasa-biasa aja, kata anak sekarang itu be aja lah, ngapain gitu ya. Zaman sekarang kayak gitu ya. Tapi ternyata Kang Heri, setelah saya masuk ke dunia ini, menjadi apresiator. Menjadi apresiator Cianjuran, Masya Allah. Saya beberapa kali menangis betul. Bahkan saya membuat rumpaka itu syair. Saya sendiri yang membuat syairnya. Kemudian istri saya yang membuat lagunya, kemudian dibawakan oleh teman-teman. Pas live, saya nangis. Udah satu ini ya. Satuan artinya dari awal sampai akhirnya pentas gitu ya. Saya nangisnya karena bersyukur gitu ya. Ya Allah, kok sampai segitunya lagu yang saya buat itu gitu. Nah, saya sendiri tidak percaya lagu yang saya buat bisa membuat saya menangis gitu. Oke. Gitu. Kalau orang lain nggak mungkin menangis dulu baru bikin lagu. Susah milih ini ya, susah milih syairnya ataupun ya musiknya juga. Jadi menangis dulu nih, patah semangat. Kalau ini kan di belakang setelah jadi pentas. Tapi ada juga yang KW itu yang bersifat dakwah ya Kang, kata ini ya. Betul. Itu contohnya seperti apa tuh? Mang Koko dulu pernah membuat, ada Pak Atang Warsita juga pernah membuat lagu-lagu seperti Demi Wanci, Hamdan, gitu, lagu-lagu pujian. Nah, saya bersama istri saya sekarang mencoba menginfiltrasi nilai-nilai religius itu ke dalam dakwah gitu ya. Ini ke dalam Cianjuran ini. Oh iya. Jauh sebelumnya pernah ada yang disebut namanya Nur Hidayahan. Nur Hidayahan itu dari Kang Hidayat Suryalaga yang membuatnya. Beliau membuat lagu, membuat rumpaka dari terjemahan Al-Quran, gitu Kang Heri. Ada ya? Ada. Itu bukunya sampai 30 juz lah.
Nah, kemudian saya mencoba juga tidak dari Al-Quran, tetapi paling tidak ada nilai-nilai Al-Qurannya. Ada nilai-nilai. Makanya saya buat kinanti sujud, mamaosna, panambihna, harewas asih. Nanti bisa Kang Hari dengar. Itu bisa Kang dengar. Terus ada lagu dalam laras yang lain, itu larasnya laras sorong. Kemudian kita menggunakan laras Mandalungan. Ada lagu saya buat lagu Kamelang, menceritakan tentang perpisahan seseorang yang dipisahkan. Ya. Jadi bertemu, terasa pertemuan ini untuk yang terakhirnya gitu. Oh, ya Allah. Dan saya sendiri yang buatnya merinding. Ya. Lagunya menurut saya sih menyentuh banget. Apalagi saya mencoba ilustrasikan itu di dalam perjuangan. Nah, kawi juga ada. Saya membuat beberapa kawi yang orisinil kayak saya, karya saya dan istri saya. Satu ada Papayes Hate. Papayes Hate itu dari ayat Al-Quran, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal bani, dan seterusnya. Kemudian saya juga menulis Nikmat Mana, udah pasti tahu Nikmat Mana, dari surat Ar-Rahman. Ya. Kemudian ada Sajatining Cinta. Sajatining Cinta itu cinta Allah kepada manusia, bukan cinta manusia kepada Allah. Yang kemudian ada Sejak Nepangan. Sejak Nepangan itu artinya ingin menemui, ingin bertemu. Ya, itu juga bernilaikan religi. Dan untuk lengkapnya nanti bisa dibuka di YouTube aja. Tapi untuk pentas sendiri secara nasional atau udah ke luar, pernah nggak, Kang? Kalau Mai, karena Mai itu lebih kepada pelakunya ya. Saya lebih di belakang layar. Kalau Mai itu pelaku, dan dia sudah, alhamdulillah sudah keliling Eropa, kemudian ke Amerika, kemudian yang dekat-dekat Thailand, Singapura, Filipina. Itu sudah datang. Dan itu mendagangkan Cianjuran. Selain mengenalkan ke nasional, tapi tetap ada, kalau di nasional mungkin sangat beberapa sudah berprestasi ya di. Iya, tapi karena untuk tingkat nasional paling dalam event-event tertentu aja. Soalnya Cianjuran lebih kepada lokal ya, kepada lokal. Dan kalau di lokal biasanya ya beberapa instansi dulu manggungnya di situ. Ya di Gedung Sate lah, di Balai Kota, di tempat-tempat seperti itu. Sampai sekarang pun masih. Kemarin juga kami baru ada para wakil menteri datang, jadi disambut dengan Cianjuran. Dan kebetulan yang ditunjuk istri saya. Gitu ya. Alhamdulillah. Daerahan ya berarti ya di Sunda. Baik Kang Nana, ya terakhir ini komitmen Kang Nana ya terkait kesenian Sunda gitu ya. Itu kedepannya nih ya, komitmen sendiri di diri Akang sendiri gitu. Mau seperti apa gitu Kang? Kalau bagi saya, selama orang menyukai seni, seni itu tidak akan mati. Termasuk juga seni Sunda. Cuma persoalannya tadi, booming atau enggak. Banyak orang yang menyukainya atau enggak. Tetapi selama orang mau atau selama orang menyukai seni, dia tidak akan pernah mati kesenian itu. Sama juga dengan bahasa. Selama ada penuturnya, bahasa tidak akan mati. Tetapi kalau penuturnya sudah kalau penuturnya sudah tidak ada, mati. Sama juga dengan kesenian. Kalau masih ada yang suka Cianjuran, hidup aja terus. Cuma volumenya barangkali gitu ya. Jadi saya tetap optimistis bahwa kesenian-kesenian daerah akan tetap hidup selama ada orang yang menyukai. Dan terbukti hingga hari ini ada salah satu lagu tembang Cianjuran yang udah 103 bagi lokal ya, bagi Cianjuran itu luar biasa, 132.000 yang nonton. Artinya ada 132.000 orang yang masih suka sampai hari ini. Gitu. Sudah melihat dan menyukai gitu ya. Baik, Kang Nana, terima kasih ya atas berbagi pengalamannya kepada sahabat Antara. Sama-sama. Mungkin nanti ada waktu kita sambung lagi ya secara
detil Insya dan Allah, insya Allah. luas ya. Baik Sobat Antara, demikian perbincangan pada hari ini. Jangan lupa like, share, and subscribe di channel YouTube kami di Antara Megapolitan TV. Saya Heri Sutarman, mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Sami-sami, sami-sami. Nuhun.